Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan ke memasukkan rumus-rumus. Kita mulai dari memasukkan rumus gaji pokok. Mari kita lihat ketentuannya. Gaji pokok, ya, gaji pokok yang akan kita isikan di sini, kita harus memilih dari 6 pilihan ini berdasarkan kondisi tertentu, dalam hal ini berdasarkan golongannya. Misalnya kita lihat untuk karyawan yang bernama Agung, berapa gajinya? Pasti kita akan menjawab 5.900.000. Kenapa 5.900.000? Karena Agung adalah golongan D. Jadi kita mengisi gaji pokok dengan cara memilih pilihan yang ada di sini. Namanya memilih itu pasti lebih dari satu kemungkinan. Pilihan tersebut berdasarkan kondisi tertentu, dalam hal ini adalah golongan. Jadi 5.900.000 karena karyawan tersebut golongan D. Ini adalah kunci yang menentukan gaji pokok yang akan kita isikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita menggunakan if. Nah, jadi if adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengisi suatu sel dengan cara memilih. Pemilihan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Ya, jadi itu contohnya tadi dari gaji pokok. Contoh yang lain, ketika seorang siswa selesai ujian, maka guru harus memutuskan anak tersebut remedial atau berhasil. Ya, remedial atau berhasil. Remedial atau berhasil dipilih berdasarkan kondisi tertentu, dalam hal ini apakah nilainya itu mencapai KKM atau tidak. Nah, jadi memilih remedial atau berhasil berdasarkan kondisi tertentu, yaitu nilainya mencapai KKM atau tidak. Nah, hal seperti ini bisa diselesaikan dengan if. Bentuk fisik dari if itu terdiri dari 3 bagian: kondisi, benar, kemudian salah. Apa yang dimaksud dengan benar atau salah? Kalau kondisi jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa kondisi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan pilihan mana yang akan diambil, ya, dalam hal ini golongan. Yang dimaksud dengan benar atau salah itu adalah kalau kondisi di sini bernilai benar, maka dia akan mengambil yang dekat, mengambil yang tulisannya benar ini. Tapi kalau kondisi di sini bernilai salah, maka dia akan mengambil yang jauh. Atau biasanya menggunakan suatu kata dengan sebagai berikut: benar dekat, kalau benar ngambil yang dekat; benar dekat, salah jauh. Kalau benar ngambil yang dekat, kalau salah ngambil yang jauh. Nah, di dalam menggunakan if itu, ya, ada satu kalimat yang mungkin bisa kita hafalkan agar mudah bagi kita di dalam menggunakan if untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu benar dekat, salah jauh. Kalau masih lebih dari satu, if lagi. Kalau tinggal satu, langsung. Benar dekat, salah jauh. Kalau masih lebih dari satu, if lagi. Kalau tinggal satu, langsung. Benar dekat, salah jauh. Kalau masih lebih dari satu, if lagi. Kalau tinggal satu, langsung. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan gaji pokok. Ini sengaja untuk namanya saya sembunyikan biar tempatnya lebih luas. Bahkan ini jumlah anak dan status sementara saya sembunyikan dulu. Ya, supaya nanti rumus yang diketik kelihatan. Kita akan selesaikan untuk rumus gaji pokok yang di baris 7. Jadi kalau golongan itu berarti C7. Jadi if bagian pertama dari if tadi itu adalah kondisi untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini tadi kita sudah sepakat bahwa Agung dapat 5.900.000 karena dia golongan D. Jadi golongan D inilah yang jadi kunci untuk mengambil keputusan, ya. Jadi C golongan 3D maksud saya. Jadi C7 golongan
Kita menyelesaikannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, berarti kalau kita lihat ketentuannya, yang pertama adalah 2C. Kalau C7 adalah 2C, kalau benar dia akan ngambil yang dekat. Kalau benar 2C, maka gaji pokoknya adalah 3.950.000. Ya, jadi kalau benar ngambil yang dekat. Kalau salah ngambil yang jauh. Nah, untuk mengambil yang jauh kita lihat sisa berapa kemungkinan. Masih sisa lebih dari satu kemungkinan. Dalam hal ini tersisa 5 kemungkinan. Karena masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, maka kita if lagi. Ya. Golongan tadi C7. Yang berikutnya berarti 2D. 2D 4.400.000. Apakah karyawan tersebut golongan 2D? Kalau benar ngambil yang dekat. Kalau benar 2D 4.400.000. Kalau salah ngambil yang jauh. Kalau benar dekat, salah jauh. Jadi kalau benar 2D 4.400.000. Kalau salah ngambil yang jauh. Nah, sekarang kita lihat sisa berapa kemungkinan. Sisanya masih lebih dari satu kemungkinan. Dalam hal ini masih ada 4 kemungkinan. Berarti if lagi. Kalau masih lebih dari satu, if lagi. C7 sama dengan yang berikutnya adalah 3A. Benar dekat, salah jauh. Jadi kalau benar 3A berarti 5.200.000. Jadi kalau benar ngambil yang dekat, berarti kalau benar 3A gajinya adalah 5.200.000. Kalau salah, kita lihat sisa berapa kemungkinan. Masih sisa lebih dari satu kemungkinan. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Berarti if lagi. C7 sama dengan yang berikutnya ini adalah 3B. Kalau benar ngambil yang dekat, kalau salah ngambil yang jauh. Kalau benar 3B, gajinya adalah 5.600.000. Kalau salah, kita lihat sisa berapa kemungkinan. Masih sisa lebih dari satu kemungkinan. Dalam hal ini 2 kemungkinan. Jadi kita if lagi. Pokoknya kalau masih lebih dari satu kemungkinan, if lagi. Berarti 3C. Kalau benar ngambil yang dekat, kalau salah ngambil yang jauh. Jadi kalau benar 3C, 5.750.000. Kalau salah tinggal satu. Kalau tinggal satu jangan if lagi, tapi langsung. Nah, kurung tutupnya berapa kali? Kan udah selesai nih. Kita lihat if-nya ada berapa? If-nya ada 5. Kalau if-nya ada 5, pasti kurung bukanya ada 5. Otomatis kurung tutupnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu enter. Nah, ini kemudian di copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ya. Sekarang kita lihat kembali rumusnya. Ya, seperti itu ya. Kalau benar dekat, kalau benar 2C, 3.950.000. Kalau salah ngambil yang jauh karena masih sisa lebih dari satu kemungkinan, if lagi. Kemudian kita bertanya-tanya, C7 sama dengan 2C. Lah, ini kan bukan 2C, 3D. Golongan yang kita selesaikan adalah baris 7. Jadi golongan adalah C7. Isinya mau 2C, mau 2D, mau 3A, nggak usah diperhatikan, nggak usah dirisaukan. Kita berdasarkan ketentuan, ya, ketentuan yang ada di sini berurutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi nanti dia akan otomatis. Nah, kalau kita lihat gaji pokok ini, rumusnya panjang. Kenapa? Karena pilihannya ditulis di dalam rumus if. Sangat panjang sekali. Kalau kita ingin menggunakan rumus yang pendek, maka pilihannya ini
kita buatkan tabel. Nanti kita ambil dari tabel tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel yang kita isi. Nah, mengambil data dari tabel lain untuk diisikan ke tabel, suatu tabel, itu bisa menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, kalau misalnya mau pakai VLOOKUP, berarti untuk pilihannya harus kita ketikkan dulu di sini. Ya, kita tulis. Boleh di atas sini, boleh ya. Di sini juga boleh, nggak masalah ya. Ini kita kecilkan dulu. Kita besarkan. Golongan 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D. Kemudian ini gaji pokok 3.950.000. Kemudian 4.400.000, 5.200.000, 5.600.000, 5.750.000, 5.900.000. Ini kita kasih garis. Ini di home ya. Ini garisnya yang ini aja cepat. Nah, oke. Nah, ini nanti kita ngambil isian ke sini dari tabel ini. Jadi pilihannya diketik. Dasarnya tetap, kuncinya adalah tetap C7. Ya. Jadi mengambil data dari tabel lain untuk diisikan ke suatu tabel berdasarkan kondisi tertentu, itu bisa menggunakan lookup. Nah, tabel ini, tabel informasi ini, judulnya nggak ikut. Jadi yang dimaksud dengan tabel informasi itu ini. Ini yang saya kasih warna kuning. Dan tabel informasi ini bersifat tetap. Jadi ketika nanti rumusnya kita copy ke bawah, dia tetap berada di M7 sampai dengan N13. Nanti kita harus ikat supaya kalau kita copy ke bawah, dia tetap M7 sampai N12, nggak berubah. Oke? Nah, ini saya menyelesaikan gaji pokok menggunakan VLOOKUP ya. Ini kan yang tadi yang pakai if. Jadi untuk perbandingan terpaksa kolom tunjangan istri ini kita pakai sementara. Ya, jadi membuat gaji pokok menggunakan VLOOKUP kita taruh di sini dulu, nanti kita bandingkan. VLOOKUP. Bagian pertama dari VLOOKUP itu adalah kunci. Tadi sudah jelas yang menyebabkan di sini keluar 5.900.000 itu adalah 3D ini. Jadi kuncinya adalah C7. VLOOKUP kurung buka, klik langsung di sini boleh, diketik juga boleh ya. C7. Bagian kedua itu tabel informasi. Tadi saya sudah katakan tabel informasi ini adalah daerah warna kuning ini, kita blok aja. Bersifat tetap. Jadi harus diikat dengan tanda dolar. Untuk mengikatnya boleh pakai F4. Tuh, dia langsung ada tanda dolarnya. Atau kalau enggak diketik juga boleh. Nggak usah pakai F4, diketik juga boleh. Ya. Dolar M, dolar 7, sampai dengan itu titik 2. Dolar N, dolar 12. Diketik juga boleh. Dari tabel informasi ini, yang mau kita ambil itu adalah gaji pokok. Gaji pokok itu adalah kolom kedua. Kolom ke-1 itu golongan, kolom kedua itu adalah gaji pokok. Jadi 2. Kemudian koma 0. Koma 0 ini diberikan ya, diberikan karena kita takut golongan yang ada di tabel informasi ini tidak berurutan, tidak terabjad seperti di kamus. Jadi kalau kita takut ini tidak berurutan, kasih koma 0. Tapi kalau sekarang ini sudah berurutan, jadi koma 0-nya itu tidak dikasih, nggak apa-apa. Koma 0 itu berarti mencari eksak, mencari yang persis sama. Nah, kalau sudah ini kita enter, lalu kita copy ke bawah. Hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Bedanya adalah kalau menggunakan VLOOKUP, pilihannya berbentuk tabel.
Kalau menggunakan if, pilihannya diketik langsung di dalam if-nya, sehingga dia panjang. Nah, kalau kita lihat ke soal, di ketentuan soal, tidak disebutkan bahwa soal ini harus diselesaikan dengan if atau VLOOKUP. Berarti pengertian saya, pendapat saya adalah bahwa ini bebas. Boleh pakai if, boleh pakai VLOOKUP. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah ini, ya, saya menggunakan titik koma. Biasanya kalau format tanggal sudah diubah ke gaya Indonesia, maka pemisah bagiannya pasti titik koma. Tapi kalau gaya Amerika itu koma. Tapi kalau kita merasa nggak yakin ini udah koma apa titik koma sih, waktu kita menuliskan if, lihat tooltips di sini. Tooltips di sini. Kita lihat di sini. Nih, ya di komputer yang saya gunakan ini, di laptop yang saya gunakan ini pemisah bagiannya dari sini terlihat jelas titik koma. Maka saya pakai titik koma. Ya, kalau seandainya di sini koma, maka pakai koma. Oke, itu ya. Nah, kemudian hal yang lain yang sering terjadi kesalahan. Waktu mengetik 3D, ini di belakangnya ada spasi. Sehingga ini bukan 3D lagi, tapi 3D spasi. Ya, ini yang VLOOKUP udah langsung NA, udah langsung not available. Ya, ini yang 3A kita kasih spasi. Tuh, hasilnya udah langsung salah. Padahal 3A itu kan 5.200.000, ini adalah 5.900.000. Spasi adalah huruf yang tidak terlihat. Nah, membetulkannya, ya, kita taruh di 3D. Boleh pakai tombol fungsi F2, atau kalau nggak boleh ke atas ini. Nih, kalau kita menggunakan anak panah, tuh dia bisa bergerak-gerak. Berarti di belakangnya itu ada spasi. Kita hapus spasinya. Ya, tuh. Ya. Nih. Ya, jadi hati-hati di dalam menuliskan golongan. Selain itu, sering terjadi kesalahan juga, ya. Ketika di dalam menuliskan if itu, ini kan harusnya kutip 2. Tapi ada anak yang menuliskan kutip 1 2 kali. Kalau kita lihat kutip 1 2 kali dengan kutip 2, membedakannya sangat sulit. Ya, biasanya saya membedakan dengan cara menggerakkan kursornya. Tuh. Nih, dia lompatnya 2 kali. Kalau lompatnya 2 kali, berarti ini kutip 1 2 kali. Jadi dihapus, diganti dengan yang benar. Nah, dia mau. Ya. Kalau seandainya kayak tadi, kutip 1 2 kali, kalau di enter dia nggak mau. Tuh, dia nggak mau. Ya, di enter dia nggak mau. Kita melihat, wah ini udah benar. Ya, ternyata bukan benar, tapi apa? Salah. Ya. Nah, kesalahan yang lain, ya kemarin sempat ada yang salah. Pak, ini udah benar rumusnya, tapi di bagian 3A-nya salah. Setelah saya teliti dengan benar, ternyata dia menuliskan 3A-nya. Ini kelebihan, di sini ada kutip 1. Nah, kalau di copy ke bawah, ya, tuh, khusus 3A-nya salah. Ya, khusus 3A-nya salah. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita nggak teliti banget, ya terburu-buru, ini nggak kelihatan kutip 1-nya. Nah, ini kutip 1-nya saya hapus. Baru dia benar. Saya copy ulang ke bawah. Tuh, baru benar. Ya, ini tadi mengenai rumus gaji pokok, ya. Sedangkan VLOOKUP, V ini vertikal. Karena tabel informasi ini bentuknya vertikal. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, misalnya golongan, mana kolom golongan? Ini kolom golongan. Ini saya kasih warna lain, warna hitam misalnya. Nih, itu golongan disusun ke bawah. Nah, ini kan garis vertikal. Ya. Maka ini adalah nanti penyelesaiannya menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau golongannya disusun ke samping, membentuk garis horizontal, maka menyelesaikannya menggunakan HLOOKUP. Ya, oke. Ini saya hapus, karena ini seharusnya tunjangan istri. Hal yang lain, kaitannya dengan tunjangan istri. Tunjangan istri.
yang punya istri itu laki-laki. Laki-laki yang sudah menikah punya istri. Berarti tunjangan ini diberikan kepada laki-laki yang sudah menikah. Untuk menentukan karyawan itu laki-laki atau perempuan, di sini harus ada kolom jenis kelamin. Ternyata di sini tidak ada kolom jenis kelamin. Jadi ini boleh dikatakan soalnya salah. Ya. Karena kalau istri berarti harus laki-laki dan harus menikah. Di sini hanya ada kolom status. Ya. Nih, hanya ada kolom status yang menunjukkan seorang itu sudah menikah atau belum. Tidak ada kolom jenis kelamin. Jadi kalau menurut saya, seharusnya ini bukan tunjangan istri. Karena kalau tunjangan istri, kalau seandainya ada karyawan wanita yang sudah menikah, dia dapat. Sesuai dengan ketentuan di sini kan, tunjangan istri diberikan kepada yang sudah menikah. Kalau perempuan yang sudah menikah, dia dapat tunjangan istri. Padahal perempuan tidak punya istri, tapi punya suami. Jadi sebenarnya ini bukan tunjangan istri, tapi tunjangan keluarga. Karena yang boleh berkeluarga itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi ini lebih tepat tunjangan keluarga. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang sudah berkeluarga atau yang statusnya nikah atau satu. Jadi ini if kurung buka yang menunjukkan menikah atau belum itu adalah E7. Kalau E7 sama dengan 1, ya, apakah karyawan tersebut sudah menikah? Kalau benar dekat, kalau salah jauh. Kalau benar sudah menikah, maka mendapat tunjangan 25% dari gaji pokok. Jadi 25% kali gaji pokok kali F7. Kalau enggak ya nggak dapat. Kalau nggak dapat ya 0% kali F7. Atau 0 aja. Karena 0% kali F7 kan pasti 0. Ya. Nah, kemudian enter. Ini di copy ke bawah. Ya, kita lihat. Ya, ini yang belum menikah nggak dapat. Yang belum menikah belum nggak dapat. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi rumusnya. Ini angka satunya kok nggak pakai kutip? Kalau yang tadi, yang gaji pokok untuk 2C-nya kok pakai kutip? Ya, dalam hal ini 2C ini dianggap kode, bukan angka. Jadi kode itu huruf, ya, teks itu pakai kutip. Ya. Kalau status sama dengan satu-satunya nggak pakai kutip, satu ini dianggap bukan kode tapi dianggap angka. Kalau angka nggak boleh pakai kutip. Angka, rumus, sel, ini E7 kan sel, tidak boleh pakai kutip. Kalau seandainya kita nulis statusnya berbentuk kode, itu depannya harus kasih kutip 1. Jadi ini bukan angka lagi, ya. Tapi ini sudah merupakan kode. Tuh, ini langsung salah. Jadi kalau dianggap kode teks, maka satunya ini harus menggunakan kutip. Ya, kutip 2 tentunya. Tuh, baru dia benar. Jadi kalau nulis nggak pakai kutip 1, biasa begini, maka 110 ini dianggap angka. Di if-nya, ya, tidak boleh pakai kutip kalau angka. Ya, tidak boleh pakai kutip. Tapi kalau nulis statusnya pakai kutip 1 begini, maka di dalam if-nya itu harus menggunakan kutip untuk angka satunya. Ini harus dikutip nih, depan dan belakangnya. Karena itu dianggap merupakan kode. Ya, bukan angka lagi. Oke, tadi mengenai tunjangan keluarga. Kemudian sekarang tunjangan anak. Ya, tunjangan anak. Untuk tunjangan anak, perhatikan 2 baris ini. 2 baris ini akan saya satukan nih. 2 baris ini, yang baris ketiga dan baris keempat. Saya perbesar sedikit. Ya.
Ini yang baris ketiga dan baris keempat. Kalau orang belum menikah, kalau seseorang belum menikah pasti nggak punya anak. Jumlah anaknya pasti 0. Ya. Kalau seandainya ada orang yang menikah tapi tidak punya anak, ya jumlah anaknya juga 0. Jadi kedua baris ini bisa dijadikan satu. Dengan mengatakan bahwa kedua baris ini kondisinya adalah jumlah anaknya 0. Ya, kalau jumlah anaknya 0, tidak dapat. Ya, baik orang tersebut sudah menikah atau belum menikah, kalau nggak punya anak nggak dapat. Jadi dua baris ini bisa disatukan. Sehingga tunjangan anak ini bisa ditulis sebagai berikut. If jumlah anak berarti D7 sama dengan 0. Awas, ini sudah berarti kedua baris ini. Karena menikah tidak punya anak, ya berarti jumlah anaknya 0. Belum menikah udah pasti jumlah anaknya 0. Kalau benar dekat. Kalau benar dekat. Kalau benar nggak punya anak, ya nggak dapat. Berarti 0. Kalau tidak, berarti sudah menikah dan sudah punya anak. Nah, kita tinggal periksa. Nih, kalau anaknya lebih kecil dari 3, dapat 20%. Ya. Jadi, if jumlah anak itu berarti D7 lebih kecil dari 3, maka dapat 20% kali gaji pokok. Kalau tidak, tinggal satu kemungkinan kan? Seperti yang saya katakan tadi, kalau tinggal satu kemungkinan langsung kurung tutupnya 2 kali. Karena if-nya ada 2, kurung bukanya 2 kan? Enter. Nah, ini copy ke bawah. Kemudian total gaji. Total gaji berarti ketiga angka ini ditambah. Boleh menggunakan rumus sama dengan F7 tambah G7 tambah H7. Lalu enter. Atau boleh menggunakan sum. Ya, sum dari F7 sampai H7. Sama. Ya. Ini tinggal di copy ke bawah. Kemudian PPH nih. Ini antara keterangan dengan judul kolom ini beda nih. Di sini 5%, di sini 10%. Kita ngikutin yang ini aja dah. Ya, yang ada di judul kolomnya aja. Jadi 5% ya, sama dengan 5% sama dengan 5% kali gaji pokok. Ya, 5% kali total gaji, 5% kali total gaji. Enter. Ini di copy ke bawah, ya. Kemudian gaji bersih. Gaji bersih di sini total gaji dikurang PPH sama dengan total gaji dikurang PPH. Enter. Ini copy ke bawah. Ini saya blok ke bawah. Ini pakai CTRL-D, D dokter. Atau mau ditarik juga boleh. Ya. Total gaji berarti ini pakai fungsi sum ya. Sum. Ini di blok. Enter. Ya. Gaji terendah pakai min. Sama dengan min. Blok. Enter. Gaji tertinggi pakai max. Di blok. Enter. Ya. Nah, kemudian dikasih mata uang dan pemisah ribuan. Ini di blok. Ya. Nah, untuk mata uang itu dia ada di home nih. Ini ada gambar uang nih. Ini diklik, pilih rupiah Indonesian. Kalau ini kurang lebar aja, lebarin. Ya, nah ini udah jadi ya. Biar videonya nggak kepanjangan, ini hanya membahas rumus
Setelah ini kita akan bahas bagaimana perintah untuk mencetak. Ya, demikian memasukkan rumus menggunakan if atau VLOOKUP atau SUM dan yang lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.